Cek. Selamat malam Bapak Ibu semua yang di gereja maupun di Zoom atau YouTube. Malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema sekutu iblis. Ya, kalau Anda lihat di brosur, itu iblisnya kelihatannya takut COVID. Ya, kita mau belajar. Ya, apa yang dimaksud menjadi sekutu iblis? Dan apa yang dimaksud menjadi sekutu Allah? Itu maksudnya. Ya. Karena tanpa sadar Bapak Ibu, kalau kita tidak mengarahkan menjadi sekutu Allah, kita berarti menjadi sekutu iblis. Tidak ada tengah-tengah tanpa sekutu, netral. Kayak politik itu tidak ada. Kalau enggak global, kalau enggak blok barat, kalau bukan blok timur, apa? Non blok. Tidak ada di dunia rohani, tidak ada non blok. Jelas Bapak Ibu ya? Di rohani tidak ada non blok. Indonesia non blok, enggak blok barat, enggak blok timur. Tetapi di dalam rohani, kalau Anda tidak mengarahkan menjadi sekutu Allah, otomatis Anda menjadi sekutu iblis. Itu otomatis. Kok bisa begitu Pak? Ya, oke kita belajar ya. Kita akan bahas Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Tetapi sebelumnya tolong dibaca dulu ayat 7-nya. Yakobus 4 ayat 7. Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Ini masih satu kesatuan pikiran Bapak Ibu. Jadi pasal 4 ayat 13 sampai 17 masih kesatuan pikiran dengan 4 ayat 7. Ya. Banyak orang berpikir melawan iblis itu berhubungan dengan tengking-menengking. Mengusir setan pada saat ada orang kesurupan gitu. Itu melawan iblis. Atau mengusir roh-roh jahat di rumah angker atau di tempat-tempat yang sepi, yang apa bahasa Jawanya werit gitu ya, angker. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Melawan roh jahat itu tidak begitu. Doa di tempat-tempat yang terpencil. Pasang ini, pasang itu, doa keliling, dianggap itu melawan iblis. Bukan Bapak Ibu, melawan iblis itu bukan seperti itu. Melawan iblis itu melawan ide-ide jahat dari si iblis. Saya ngomong begini bukan melarang Anda berdoa ya, silahkan, mau doa di mana aja silahkan. Anda mau doa naik kereta api dari Banyuwangi sampai ke Jogja silahkan, enggak apa-apa kok. Tidak ada yang melarang, tetapi itu bukan melawan iblis Bapak Ibu. Melawan iblis itu melawan sikap, sifat dan sikap jahat dari si iblis. Nah sikap dan sifat jahat si iblis itu apa? Ini loh. Banyak orang tidak paham. Sikap, sifat jahat, ya, sifat dan sikap jahat si iblis itu apa? Memberontak,
Tidak mau diatur. Aku hendak duduk di tahta yang maha tinggi. Aku hendak melampaui bintang-bintang di langit. Gak mau submit sama Allah. Maunya apa? Punya pikiran sendiri, punya rencana sendiri, punya ide sendiri. Itu melawan iblis. Lawan sikap memberontak, lawan sikap maunya sendiri, lawan sikap sesuka hati, itu melawan iblis. Kalau cuma tengking-tengkingan Bapak Ibu, enggak sulit kok. Bahkan agama lain pun juga bisa. Benar itu. Ini jokes ya, jokes. Ada orang saya lihat di TikTok nih, ada orang kesurupan gitu ya, laki ini, kelihatannya suami, ini nggak tahu, ini yang di sebelah suami, istrinya mungkin, laki ini kesurupan, wah gitu, ya kesurupan. Lalu ibu di sebelahnya gini, diraupi gitu loh, sadar tuh, ini bener, saya di TikTok. Cuman kan masuk kayak gitu mau tak share kan enggak ya. Cuman saya gitu, oh begini toh caranya ngusir setan, orang kesurupan. Bisa. Bener, ini enggak bohong. Saya tunjukin ke Tina kok. Saya enggak meremehkan orang menengking setan Bapak Ibu. Mungkin memang benar-benar ada setan yang membandel, ada gitu ya. Harus doa puasa, oke. Tapi umumnya enggak seperti itu, yang seperti itu gampang. Ya butuhnya dikepret gitu aja selesai. Tetapi yang sulit Bapak Ibu, menentang diri sendiri. Tidak mengikut sertakan Allah. Itu yang sulit. Halo? Ini terlintas begitu soalnya. Iya ya, gitu. Udah, enggak usah dibayangkan, nanti enggak konsen. Yakobus mengajarkan agar kita taat kepada Allah, mau disubordinasi oleh Allah. Itu sama dengan melawan iblis. Kalimat ini masih menjelaskan bahwa hikmat Allah adalah lawan hikmat dunia. Roh bertentangan dengan daging. Di zaman Yunani yang disebut roh itu ide-ide Bapak Ibu. Belum tentu makhluk halus. Halo? Roh itu gagasan, ide, semangat, gairah. Itu roh. Apa yang kita lihat, gairah apa yang kita lihat pada seseorang, yaitu rohnya. Tukang mabuk, gitu ya, tukang pesta, tukang mabuk, tukang hura-hura, siangnya tidur. Roh apa? Roh malas. Roh enggak bener, sudah jelas itu rohnya. Berbeda dengan seseorang kalau dilihat mengejar kesucian, dia puasa, rajin berdoa, rajin berbuat baik. Rohnya roh kudus. Itu roh gairah. Jadi jangan dianggap roh itu selalu makhluk halus. Enggak. Ya. Ini selalu bertentangan Bapak Ibu. Anda kalau enggak jadi baik pasti jadi jahat. Anda kalau enggak murah hati pasti pelit. Pasti itu, enggak ada tengah-tengah. Saya tanggung Pak. Enggak bisa, gimana mau mengukur orang tanggung? Enggak bisa. Ya. Hal ini Bapak Ibu, termasuk saat kita memiliki kehendak. Apakah kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah? Ya. Apakah kehendak kita sesuai kehendak Allah?
Kalau kehendak kita itu tidak kita perkarakan dengan Allah, ya sesungguhnya kita sedang melawan Allah. Jadi bukan perbuatan saja yang dibidik Tuhan. Sikap hati kita yang mengabaikan Allah dalam perencanaan, sikap hati kita yang mengabaikan Allah dalam perencanaan, termasuk dalam ketidaktaatan, termasuk dalam pemberontakan. Ini karakter iblis, Bapak Ibu. Ini karakter iblis. Jadi dosa tidak dosa itu bukan cuma perbuatannya yang meleset. Sikap hati yang tidak menyertakan Tuhan, yang tidak mikiri, Tuhan berkenan tidak dengan sikapku? Tuhan berkenan tidak dengan rencanaku? Ini pemberontakan. Ini karakteristik iblis. Sehingga kita kalau terus menerus dalam hidup bersikap mengabaikan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, ya kita menjadi sekutunya iblis. Pak, tidak sadar Pak, itu masalahnya. Kenapa tidak Anda belajar sadar? Kenapa Anda tidak berusaha sadar? Kenapa kita tidak selalu mau mengingat hal itu? Gimana caranya? Kadang-kadang hal sepele Bapak Ibu, perlu Anda catat, Anda perlu punya, Anda semua punya handphone, saya yakin. Anda tulis di kalender Anda untuk mengingatkan, kan bisa. Perkarakan ini, besok pagi doa untuk ini. Jadi sebelum Anda buat keputusan, doa dulu untuk sesuatu itu. Supaya tidak lupa. Kadang-kadang bangun tidur itu kan fresh Bapak Ibu. Kadang-kadang doa pagi mau doa apa ya, kok rasanya nggak ada masalah. Tetapi kalau mau malam tidur, kok rasanya masalahnya numpuk, kan gitu. Ya Anda kan harus tahu kesadaran diri Anda itu sampai sebatas apa. Anda harus usaha, ya Anda harus usaha untuk itu. Bapak Ibu, Allah tidak melarang perencanaan. Saya mau berdagang di kota anu, saya mau mendirikan perusahaan di kota anu, saya mau kemana. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu bagus. Orang hidup dengan perencanaan itu bagus. Gitu ya. Tidak sanjet, moro-moro, bablas gitu. Ini bingung orang. Jangankan Tuhan, orang ya bingung kalau seperti itu. Tapi tidak ada masalah ya istilahnya. Tidak ada masalah dengan perencanaan. Orang harus punya perencanaan. Tetapi sebelum itu dilaksanakan, tanya Tuhan. Kebanyakan manusia kan melupakan Allah dalam menjalani hidupnya. Lupa. Mengakunya bertuhan. Ngakunya bertuhan. Tetapi dalam hidup tidak pernah memperkarakan apakah perencanaannya atau tindakan yang akan diambil sesuai kehendak Tuhan. Lupa. Hanya merencanakan, ambil putusan, berangkat. Dalam perjalanan, Tuhan jagai aku. Loh, rencana-rencanamu sendiri, berangkat-berangkat karepmu dewe. Sekarang minta penjagaan Tuhan. Ini loh, liciknya manusia. Tidak pernah tanya Tuhan, tidak pernah memperkarakan, minta diberkati. Kalau rugi nyalahkan Tuhan, Tuhan jahat, tak menyertai aku. Loh itu kan rencanamu sendiri. Halo Bapak Ibu, apakah kita jadi pemberontak? Jelas, sikap itu sikap pemberontak. Pak, saya kan bingung Pak, Tuhan menjawabnya gimana? Baca firman Tuhan. Anda akan mengerti jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan itu enggak selalu audible, begini, begitu, enggak. Tetapi dengan belajar firman Tuhan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Dalam perencanaan pun ya kita mau merencanakan ini.
Enggak, ini rasanya Tuhan enggak berkenan, ini jahat. Enggak seperti ini rasanya enggak adil, enggak fair. Oh perencanaan begini, enggak seperti ini rasanya menang sendiri, kamu maunya sendiri. Kalau kita mengerti firman Tuhan, perencanaan yang kita buat tidak akan menyangkali ajaran Tuhan. Tidak akan melawan ke ajaran Tuhan, tidak akan. Itu maksudnya. Secara teori manusia bertuhan, tetapi secara praktis tidak bertuhan. Kenapa? Tuhan tidak pernah diikut sertakan. Tuhan itu kan majikan Bapak Ibu. Kita ini hamba, ngaku punya majikan, tetapi kita sebagai hamba nggak pernah tanya maunya bos kita apa. Sesuka sendiri. Halo? Lah kok budak? Kita punya pembantu kayak gitu aja seneng enggak? Majikan punya jadwal kerja seperti ini. Pagi masak, gitu ya. Siang jemur, malam apa? Lalu dirubah. Tengah malam masak. Kelontang. Apa kita senang kayak gitu? Nggak senang kan? Lah begitu juga Tuhan, apalagi kita budak. Kita ini budak loh. Hamba Pak, budak. Hamba itu artinya budak, bukan pembantu. Pembantu itu masih kerja, masih karyawan, masih punya hak. Budak itu enggak punya hak. Lah kita ini budak Allah tapi merasa punya hak segalanya. Itu pemberontak Bapak Ibu. Ini sekutu iblis. Ayo koreksi, masihkah ada sifat dan sikap kita yang seperti ini? Manusia seolah-olah hidup tanpa majikan. Padahal kita jadi hambanya, itu dibeli dengan darah yang mahal. Tapi kita masih memberontak, masih sesuka sendiri. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta dapat untung. Ini sebuah sikap mengabaikan Tuhan. Lebih parah lagi saat manusia merencanakan hidupnya tanpa Tuhan, lalu Tuhan diminta memberkati. Tuhan hanya jadi pemuas nafsu kita. Tuhan hanya jadi pemuas kehendak kita. Tidak menyertakan Tuhan dalam perencanaan kita, ini sudah disebut pemberontak terhadap majikan. Nah sekarang ini bukan cuma memberontak Bapak Ibu, sudah memberontak, Tuhan gak dimasukkan dalam perencanaan, gak diikut sertakan dalam perencanaan, lalu tiba-tiba minta diberkati. Ini sudah berontak, ngelunjak namanya. Tolong zoom di off. Halo Bapak Ibu, sadar enggak sikap kita seperti itu? Kalau Anda enggak pernah merenungkan hal ini, sampai mati kita pemberontak loh Bapak Ibu. Mau berangkat. Enggak pernah memperkarakan. Saya bersyukur ada beberapa orang di sini selalu berpikir gini ya, aku mau berangkat Pak keluar kota, tetapi saya berpikir kalau minggu tak lewati ibadah ini, kasihan gak ada yang main musik, gak ada yang memantau, nanti sepi. Saya bersyukur ada orang-orang yang berpikir tentang pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Loh, jujur itu termasuk memperkarakan. Kalau tidak pernah memikirkan itu, tiba-tiba melencing hilang. Kan bisa lewat Zoom, betul lewat Zoom. Tapi kan Anda tidak bersekutu. Tidak memikirkan kegerakan ini. Kalau cuma belajar, bisa semua memang. Kalau cuma belajar Bapak Ibu, orang tidak perlu gereja sekarang. Lewat Zoom bisa semua belajar. Tetapi untuk bersekutu, untuk saling menopang, itu tetap perlu bertemu, tetap perlu kumpul. Allah loh, Tuhan Yesus loh, yang membentuk jemaat. Tuhan loh yang mendirikan gereja. Halo? Ini kan contoh yang kelihatan, lain itu pasti banyak. Ini kan contoh. Contoh seseorang mempertimbangkan dalam aktivitas sehari-harinya dia masih memikirkan pekerjaan Tuhan di hari Minggu. Nah itu termasuk orang yang memperkarakan. Tetapi sebetulnya memperkarakan lebih dari itu, bukan sekedar itu saja, gitu ya. Kita sedang menjadi Tuhan Bapak Ibu bagi diri sendiri. Kita tidak pernah ngomong, aku hendak mengatasi bintang di langit. Tidak pernah ngomong. Tapi sikap kita tidak tanya Tuhan, tidak memperkarakan rencana dengan Tuhan. Ya itu namanya apa? Mau duduk di atas tahta Tuhan. Kita mau menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Kita tidak mau disubordinasi Tuhan namanya. Itu sekutu iblis. Saya tidak bermaksud, betul Anda tidak bermaksud, tetapi itu sudah termasuk sekutu iblis. Menjadi sekutu Tuhan itu harus aktif Bapak Ibu, tidak bisa pasif. Menjadi sekutu Allah itu harus aktif, proaktif. Tidak bisa pasif. Begitu pasif, Anda dikuasai dunia, Anda dikuasai iblis. Begitu pasif, berarti Anda tidak menyertakan Tuhan. Langsung Anda tergolong, kita tergolong sekutu iblis. Ya. Kita sedang menjadi, ya kita kalau tidak sadar ya, sedang menjadi Tuhan bagi diri sendiri. Dan menjadikan Allah itu jongos kita. Sikap ini jelas bukan melawan iblis, tetapi menjadi sama dengan iblis. Manusia seperti ini di pihak iblis atau menjadi sekutu iblis. Malam hari ini kelihatannya sudah sering kita dengar, tetapi ini menjadi tekanan supaya Anda semakin sadar. Ayo merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita, memikirkan pekerjaan Tuhan. Memikirkan Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan sesama. Memikirkan pada saat kita lakukan itu jadi terang atau tidak. Yang penting beres Pak, yang penting selesai. Tidak bisa seperti itu. Kalau kehendak Tuhan, kita harus berpikir orang lain mendapatkan dampak yang baik enggak dari keputusan kita. Itu memikirkan. Ya. Manusia kebanyakan merasa bisa mengontrol masa depan. Besok begini, besok begitu, 5 tahun lagi aku mau begini. Nah kalau minggu depan mati piye? Padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah arti hidupmu? Yakobus ngomong demikian. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seharusnya kita sadar bahwa hidup kita ini rentan Bapak Ibu.
berpikir jangka pendek. Jangka pendek itu maksudnya hidup di bumi ini loh. Ngumpulkan harta, numpuk. Demi masa depanku yang lebih enak. Demi 10 tahun aku lebih baik. Padahal setahun lagi dia mati. Lalu perencanaannya dia buat apa? Seharusnya yang hari itu, kalau sesuai kehendak Tuhan, kamu harus bagikan ke orang lain. Kamu harus dukung pekerjaan Tuhan. Karena kamu punya rencana besar hari esok. Semua disimpan, ditumpuk. Maka kita kehilangan apa? Kehilangan berkat Tuhan. Kita kehilangan tuntunan Tuhan. Kita kehilangan kesempatan mengumpulkan harta di sorga. Kenapa? Karena konsep kita hanya untuk diri sendiri. Konsep kita hanya untuk masa depan kita. Tidak pernah merencanakan apa sih rencana Tuhan dalam hidupku. Kalau aku diberkati rencana Tuhan dalam hidupku ini apa sih? Kerja terus. Kerja Pak, banting tulang buat anak istri Pak. Loh itu bagus, tidak salah. Tetapi kalau hanya itu yang Anda pikirkan, besok Anda mati, istri anak Anda gimana? Kita terlalu merasa gagah. Bisa menghidupi anak istri tanpa berpikir Tuhan campur tangan. Hanya dengan kita harus kerja keras. Boleh kerja keras, tetapi kalau hanya itu Bapak Ibu. Anda dipanggil Tuhan, anak istri Anda gimana? Tapi kalau orang yang mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan, saya percaya. Dia dipanggil Tuhan, Tuhan pelihara. Tuhan pasti ganti campur tangan. Kamu pulang, aku yang urus anak istrimu. Tetapi kalau dia ngurus mamon terus, tidak pernah mikiri pekerjaan Tuhan, mikiri dirinya sendiri, mikiri keluarganya sendiri, suatu saat dia dipanggil Tuhan, siapa yang mikiri anak istrinya? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak pernah dibawa mendekat masuk dalam rencana Tuhan. Seperti itu. Kita harus sadar Bapak Ibu ya, bahwa hidup kita ini rentan. Hidup kita bisa hilang kapan saja. Melalui penyakit, melalui kecelakaan yang tidak disengaja. Atau tindakan kejahatan, tidak pernah tahu. Namun kita merasa berhak dan mampu berbuat apa saja semau sendiri. Ngerti loh manusia itu rentan. Ngerti loh stroke itu tiba-tiba. Halo? Tetapi masih merasa baik-baik saja. Tidak mau mengumpulkan harta di sorga. Tidak mau mengumpulkan kebenaran selama hidupnya. Selama hidupnya hanya mengumpulkan kekayaan, bukan kebenaran. Tidak bisa Bapak Ibu. Pada saat Anda muncul di kekekalan tanpa kebenaran, Anda tidak pernah kumpul dengan Bapa di sorga. Anda tidak pernah kumpul sama Tuhan. Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Selama hidup kamu tidak jadi bagianku. Selama hidup kamu pisah rombongan. Tiba-tiba minta di sorga. Enggak bisa. Inilah sakit jiwanya manusia. Halo, ini sakit jiwa kita Bapak Ibu. Ayo sadar. Ayo sadar. Kadang-kadang saya ini stres Bapak Ibu. Gimana ya mengingatkan orang supaya sadar gitu ya. Stres sendiri. Kadang-kadang itu berbalik. Kamu sendiri kadang-kadang sering lupa kan? Iya, aduh, celaka manusia itu. Malam ini kita mengajak,
Malam ini saya mengajak kita semua, ayo sadar yuk, termasuk saya. Saya ini yang setiap hari bergumul dengan ayat-ayat firman Tuhan kadang-kadang tidak sadar, lupa. Lah bagaimana yang tidak bergumul setiap hari dengan firman Tuhan, dengan Tuhan. Malam ini saya mau mengingatkan, ayo punya kesadaran. Sertakan Tuhan dalam perencanaan kita. Jangan semau sendiri, karena sewaktu-waktu Anda bisa berpulang. Setiap hari saya itu kan dapat, ya semua yang jadi anggotanya mitra, pasti kan dapat ya. Ting foto, oh gak kenal ya wis. Kadang-kadang mikir, ting, loh kenal tiba, waduh kan kasihan. Apakah sudah benar hidupnya kok sudah dipanggil? Oh enggak kenal. Kan sebagai gembala saya berpikir, lah kalau orang ini saya kenal dipanggil pulang, hidupnya belum siap gimana? Satu, dia enggak ke sana, ya. Satu, dia enggak ke rumah Bapak. Kedua, gereja tambah sepi. Udah sedikit, mati lagi. Waduh. Halo, ayo Bapak Ibu, sungguh-sungguh yuk. Setidaknya kalau memang di sini harus sepi, tapi Anda ada di sana. Amin. Ketidaksadaran ini sulit diatasi. Bahkan saat khotbah ini disampaikan, belum tentu manusia yang mendengarkan itu mau menghayati. Pada saat khotbah ini disampaikan, halo, pikiran Anda di mana? Di sini atau di rumah? Atau keluyuran? Di Madam Cen? Sabar, masih 1 jam lagi. Atau di Surabaya, atau di Malang, atau di Bali. Niatnya ngelencer sudah. Halo. Atau niat saat khotbah disampaikan, pikiran Anda di tempat kerja. Bapak Ibu, Anda sedang tidak konsentrasi, Anda berarti tidak menghiraukan Tuhan. Seminggu sekali, seminggu 2 kali loh. Kok sulit banget sih untuk fokus dengerin firman Tuhan. Kenapa pikirannya masih kemana-mana? Atau mungkin tidur. Atau mungkin kalau dengerin di rumah, masih ngurus yang lain, masih potong-potong, masih nyapu-nyapu, gak bisa fokus. Apa bisa masuk firman Tuhannya? Ya, Anda sendiri yang harus koreksi. Kalau memang seperti itu bisa masuk, ya silahkan. Tetapi kalau tidak bisa masuk, kenapa Anda taruh, Anda sisihkan waktu 1 jam dengerin firman. Inilah kesombongan manusia yang tidak kita sadari. Sombong tidak sadar. Bahkan sadar pun, ngerti kalau sombong, belum tentu mau berubah. Itulah anehnya manusia. Kenapa harus berubah? Enggak ada cuannya, enggak ada untungnya. Itu kan, tanpa sadar itu kan terbersit. Kalau ada duitnya baru bergerak, kalau tidak ada duitnya tidak mau bergerak kan. Itu kan manusia. Rano duitnya segini aja. Nah, padahal banyak loh sikap-sikap yang kita perlu lakukan meskipun nggak ada duitnya, tapi berkatnya melimpah untuk jiwa kita, untuk sesama kita. Kenapa kita nggak perhatikan? Kenapa sombong? Ayo berubah Bapak Ibu. Saat kita tahu sikap salah,
Saat kita tahu sikap kita salah, mari kita mengubah sikap kita. Jika tanpa memperkarakan segala kehendak atau rencana kita dengan Allah adalah sikap melawan Allah, mari kita mulai memperkarakan segala sesuatunya dengan Allah. Jangan terus-terusan nyaman dengan sikap tidak sadar itu. Kita harus aktif menjadi sekutu Allah. Kita harus aktif menjadi sekutu Allah. Karena ada ayat yang mengatakan demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika kita tahu kita harus sadar memperkarakan segala sesuatu dengan Allah, tapi kita tidak mau melakukannya, kita sudah berdosa. Anda pikir berbuat baik itu apa? Kan gitu. Berbuat baik di sini kalos. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang menyenangkan Allah. Kita baca yuk, Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya, apa yang baik menurut Alkitab itu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan rendah hati di hadapan Allah. Loh Pak, saya enggak nantang Tuhan loh Pak, saya rendah hati di hadapan Allah. Maksudnya bukan begitu. Ya. Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Satu, berlaku adil. Ini artinya berbuat berdasarkan pertimbangan yang adil. Berbuat berdasarkan pertimbangan yang adil. Kalau Anda punya perencanaan dalam usaha, dalam hidup, Anda harus pikirkan orang lain. Jangan untungnya sendiri. Kalau aku kerja ini, orang lain dapat berapa? Pikirkan. Mereka juga butuh makan. Jangan dikeruk semua. Dalam Anda berbuat atau melakukan sesuatu hal, pikirkan orang lain kesulitan enggak ikut dalam proyek itu. Jangankan yang penting aku bisa Pak. Yang penting aku bisa Pak ngurusin proyek itu. Orang lain bisa enggak bisa, gampang wis cari siapa yang bisa. Nah, padahal dia tahu sesamanya, teman-temannya juga butuh proyek itu. Anda ngerti maksudnya ya? Pertimbangkan orang lain. Kalau aku bertindak seperti ini, orang lain dirugikan enggak? Kalau aku bertindak seperti ini, orang lain direpotkan enggak? Repot, tapi dapat untung. Mau enggak? Jangan ngerepoti tok, tapi dia enggak dapat apa-apa. Enggak adil. Kita harus berpikir sampai itu loh. Halo? Apakah kita mikiri diri kita sendiri selama ini? Kebanyakan begitu kan. Yang penting aku berbuat ini, aku dapat cuan banyak. Gak ngerti sing lain, wis untung gak untung, terserah. Gak pernah kita pikirkan. Salah satunya UMR Bapak Ibu. Kenapa UMR dibuat? Supaya orang lain juga menerima manfaat dari tenaga orang lain itu. Ini kan usaha pemerintah supaya adil. Ini kalau dalam hal pekerjaan, tapi dalam hal lain kan banyak. Jangan mikiri kepentingan diri sendiri terus. Pikirkan kepentingan orang lain. Sikap adil itu loh kebaikan. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Love mercy. Gitu ya. Artinya mencintai sikap berbelas kasihan.
Yang disebut perbuatan baik menurut Mika itu, mencintai sikap berbelas kasihan. Dalam sikap hati kita Bapak Ibu, dalam melakukan sesuatu, jangan hanya stop sampai adil, yang penting dia dapat toh sudah Pak, fair toh. Milikilah belas kasihan. Sehingga Anda tidak ngukur orang lain, yang penting UMR toh Pak. Yang penting dia dapat bagiannya toh Pak. Anda kadang-kadang harus berpikir, memiliki belas kasihan. Betul, dia dapat bagiannya. Tetapi kalau kita dapat lebih banyak, nggak salah kan kalau Anda juga berpikir, apakah dia cukup? Dia hanya mendapatkan hak yang cuma segitu. Dia sudah dapat keadilan, dia dapat segitu tuh adil. Tetapi apakah dia cukup? Anak istrinya banyak, orang tuanya sakit. Apakah aku harus memberi lebih? Munculkan belas kasihan. Adil itu baik, tapi lebih baik lagi kalau Anda punya belas kasihan. Anda punya belas kasihan berarti memberi lebih dari sekedar keadilan. Itu loh ajaran Tuhan. Selanjutnya, rendah hati di hadapan Allahmu. Ini arti aslinya Bapak Ibu, siap sedia berjalan dalam pimpinan Allah, bersedia diarahkan Tuhan. Jadi rendah hati yang dimaksud apa? Ojo karepe dhewe. Rendah hati yang dimaksud apa? Jangan maumu sendiri. Jangan kamu lakukan segala sesuatu berdasarkan pemikiranmu. Maulah dipimpin Allah. Kamu sudah bersikap adil, itu bagus. Tetapi pada saat Allah ngomong, kasih lebih. Aku tahu itu sudah sesuai haknya, tetapi dia butuh lebih. Karena keluarganya banyak, anaknya lagi sakit, kasih lebih. Mau enggak kita diarahkan Allah dengan memberi lebih? Itu salah satu sikap rendah hati. Saya punya rencana misalnya, begini, konsepnya A. Ini sudah yang terbaik. Tetapi pada saat Tuhan ingatkan, rencanamu itu baik, bagus, itu bagimu bagus. Tetapi bagi orang-orang yang kamu ajak gabung, itu tidak bagus. Maukah kita berubah untuk kebaikan bersama? Rencanamu itu bagus, Fit. Tetapi saat Tuhan ngomong, itu tidak memuliakan aku. Harus berubah. Oke Tuhan, berubah yang seperti apa? Seperti begini. Nah, dalam berpikir seperti begini ini ternyata banyak kepentingan saya yang kalah. Banyak keuntungan saya yang tidak ada. Mau enggak kita ikut rancangan Tuhan? Meskipun kepentingan kita berkurang, meskipun keuntungan kita berkurang, meskipun kepentingan kita tersingkirkan. Halo? Itu loh baik. Dalam merencanakan ke kota anu, ikutkan Tuhan. Karena Tuhan itu majikan kita. Dalam kita bertindak, kamu sebagai hamba. Jadi kepentingan Tuhan yang didahulukan, bukan kepentinganmu, bukan kepentingan kita. Kalau kamu tahu apa yang baik, tidak kamu lakukan, kamu telah berdosa, itu maksudnya. Halo, ini contoh ini bisa ke semua hal Bapak Ibu. Dalam segala aspek bisa kita kenakan. Dalam segala aspek bisa kita perkarakan sebetulnya. Melawan iblis
berarti bersedia diarahkan Tuhan. Tidak sesuka sendiri. Jika kita tidak mau selalu sadar tiga hal baik ini, ya, jika kita mau selalu sadar tiga hal ini, yang baik ini, berarti diarahkan Tuhan. Kalau kita selalu berpikir apa yang adil, kalau kita selalu berpikir menekankan belas kasihan, mengutamakan belas kasihan, kalau kita selalu berpikir mau diarahkan oleh Tuhan, rendah hati, nurut sama firman Tuhan, kita ini dalam sekutu Tuhan. Kita ini berarti apa? Di pihak Allah, sekutu Allah. Kalau hal-hal ini yang kita lakukan, selalu memikirkan keadilan, selalu memikirkan belas kasihan, lalu mau diarahkan sama Tuhan demi kepentingan Tuhan, kita berarti melawan iblis. Di pihak Allah itu berarti melawan iblis. Di pihak iblis berarti melawan Allah. Ayo yang mana? Di pihak iblis itu kebalikannya Bapak Ibu. Selalu memikirkan keuntungan sendiri. Egois. Mau menang sendiri. Tidak mau tahu urusan orang. Tidak mau tahu urusan Tuhan. Yang penting aku untung, aku cuan. Aku diberkati, selesai. Tapi masalahnya siapa yang berkati dia? Kalau dia di pihak iblis. Halo? Banyak orang egois, banyak orang jahat, banyak orang tidak merencanakan segala sesuatu, tapi merasa itu berkat Tuhan. Itu bukan berkat Tuhan. Kalau Anda tidak berjalan, kalau kita tidak berjalan bersama Allah, berarti berkatnya berkat dari si iblis. Tuhan izinkan iblis memberkati. Bisa enggak? Oh sangat bisa. Sangat bisa. Allah mengizinkan Ayub dicobai jadi miskin. Bisa. Allah mengizinkan orang jadi kaya raya. Bisa. Bisa. Kenapa tidak? Yesus ditawari sama iblis. Sembah aku, kerajaan dunia tak kasihkan kamu semua. Halo? Anda di pihak siapa? Kita mau di pihak siapa? Tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau mencari kehendak Tuhan gitu ya. Berarti sikap tidak mau diarahkan kan? Arahan Tuhan yang harafiah, yang tertulis ada di kitab suci, tidak mau baca. Khotbah tidak mau dengar. Doa, minta arahan Tuhan secara mistis juga tidak mau. Maunya apa? Jadi pemberontak akhirnya. Yang dipikirin mulai pagi bangun tidur cuman kerjaan tok. Bukan nggak boleh kerja ya, kerjaan tok. Nggak memikirkan hidupnya, nggak memikirkan jiwanya, yang dipikirin dompetnya terus. Anda lagi menyembah mamon. Nggak punya waktu untuk jiwanya berkenan di hadapan Allah. Nggak memperkarakan jiwanya di hadapan Allah supaya berkenan. Urusannya urusan daging tok. Bukan tidak boleh bekerja ya, tapi kalau urusannya urusan pekerjaan tok yang dipikir. Pagi, siang, sore, malam, itu saudara. Anda sedang jadi musuhnya Allah loh. Kalau kerja semangat. Kalau baca firman ngantuk. Apalagi kalau baca imamat. Gak sampai 5 menit, delosor. Kalau kerja semangat, kalau ketemu hoping semangat, kalau dengar khotbah ngantuk. Ini orang sakit yang tidak sadar dirinya sakit. Ini pemberontak tapi tidak sadar dirinya pemberontak. Bagaimana kita Bapak Ibu? Terkadang kita berpikir,
Arahan Tuhan selalu hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Sulit Pak, berat Pak. Ya. Jelas tidak seperti itu ya, jelas tidak seperti itu. Sebab Tuhan tidak akan menyuruh kita melakukan segala sesuatu yang melampaui kekuatan kita atau kemampuan kita. Tidak mungkin. Baca firman, baca kitab suci. Masa melampaui kekuatan kita, cuma baca? Gak kuat saya Pak, pedes mata saya. Sama Bapak Ibu. Itu saya beli kopinya itu. Sebulan itu bisa 2 kali. Kenapa? Untuk baca. Supaya mencicil. Bertahan. Betul. Kan kita harus melawan. Gimana caranya melawan kelemahan kita ini? Jangan anggap tidak mampu, kamu mampu. Pagi minum, sore kadang minum, sehari 2 kali. Saya tahu kadang-kadang itu ya apa benar kayak gini ya. Tetapi demi Bapak Ibu, emangnya menggali kayak gini mudah? Tuhan tidak akan menyuruh kita melakukan sesuatu yang melampaui kekuatan kita. Tidak akan. Jujur aja, berdoa juga. Apakah itu melampaui kekuatan kita? Bukan melampaui kekuatan kita. Malas kita masih enak. Kan gitu, jujur. Kadang-kadang saya ini kan juga manusia. Kadang-kadang bangun pagi itu kan, aduh sih enak kemulan. Masih enak. Tetapi harus berusaha. Tidak doa pagi, doa malam. Tidak doa malam, doa pagi. Anda cari waktu sendirilah. Tuhan tidak pernah ngotot harus jam 5. Kan tidak pernah. Anda bisa cari waktu kan. Kok gitu masih ditawar? Pada saat Allah ingin kita melakukan sesuatu, pada saat Allah ingin kita melakukan sesuatu, Allah pasti memperlengkapi kita dengan potensi tersebut, Bapak Ibu. Hanya kita ini bersedia atau tidak. Baca Alkitab, bisa kan? Mampu kan? Kita punya kemampuan untuk membaca. Halo? Ada yang tidak lulus SD? Anda bisa membaca, berarti Anda punya kemampuan untuk membaca. Mau apa tidak masalahnya? Ayo jujur. Ini sekarang kita koreksi batin kita. Kita ingin berjalan sesuka sendiri dengan goal kita masing-masing. Atau kita mau berjalan bersama Tuhan dengan goalnya Tuhan. Yang mana? Kalau kita masih nuruti diri sendiri dengan goal masing-masing, kita sedang berontak melawan Tuhan. Kita sedang menjadi sekutu iblis. Menjadi sekutu Tuhan berarti hidup bersama Tuhan. Goalnya Tuhan. Bukan goal kita. Goal Tuhan satu, kita menjadi lebih dewasa. Sempurna seperti Bapa itu, satu. Kedua, kita menjadi alatnya yang tajam. Berguna enggak di dunia ini? Kalau di dunia ini tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan, ngapain ada di sorga? Halo? Kalau Anda di dunia ini tidak berguna buat Tuhan, buat apa Anda di sorga? Ngebek-ngebek iya ya. Gitu. Pak, khotbah yang enak Pak, ini khotbah yang benar. Ini khotbah yang benar Bapak Ibu. Anda mau ngapain? Kita di LB3 besok mengabdi kok. Hai kamu, barang siapa menang seperti aku menang, kamu akan duduk di tahtaku memerintah begini-begini. Memerintah Bapak Ibu, kerja juga. Kalau nggak jadi lurah jadi camat, kalau nggak jadi camat jadi gubernur, kalau nggak jadi gubernur jadi presiden. Emangnya ada Pak di surga? Ya mirip-mirip seperti itulah.
Tetapi setiap orang itu kan pasti ada fungsinya di sana. Kalau nggak ada fungsinya, nggak ada kerjanya, ngapain di surga? Nyanyi, makan, tidur lagi. Nyanyi, makan, tidur lagi. Mbah Surip itu, surganya Mbah Surip, bukan surga yang Alkitab. Halo Bapak Ibu, ayo kita berguna di bumi ini, supaya kita juga kepake di sana. Mulailah sekarang belajar melayani, mulailah sekarang mengerti kehendak Allah. Rancanganmu apa Bapak? Kalau di sini kita tidak mengerti rancangan Bapak, di sana juga nggak bakal mengerti. Nanti besok di surga yang lain nganan kita ngiri sendiri. Loh, kemana itu orang-orang? Ayo Bapak Ibu, belajar menjadi sekutu Allah itu. Sebetulnya belajar menjadi sekutu Allah berarti sama dengan belajar memiliki pikiran perasaan Kristus. Itu sama. Kalau Anda tidak punya pikiran perasaan Kristus, berarti Anda punya pikiran perasaan sendiri kan? Nah itu jadi sekutu iblis. Kita mau hidup dengan kepuasan sendiri atau kepuasan Tuhan? Mau jadi sekutu iblis dengan hidup sesuka sendiri atau mau jadi sekutu Allah dengan hidup sesuka arahannya? Budak tidak ngerti budak, hamba tidak ngerti hamba. Ini orang yang masih maunya sendiri ya, hamba yang tidak mengerti kalau dirinya hamba. Budak yang merasa dirinya Tuhan itu. Jangan kita takabur seperti itu ya. Saya pinjem istilah sebelah. Karena di Kristen nggak ada istilah itu, saya heran. Orang Kristen itu sok yakin benar soalnya. Mungkin kita mampu melakukannya. Mampu kita melakukannya. Tetapi arahan Tuhan tidak semenguntungkan dengan rencana kita. Mana yang kita pilih? Pakai rencana kita untung 100 juta. Pakai cara Tuhan, kita cuma untung 25 juta. Kita pilih mana? Halo? Kok bisa begitu Pak? Ya bisa saja, karena kalau pakai rancangannya Tuhan, setiap kegiatan kita harus memikirkan keadilan, kita harus memikirkan belas kasihan, kita harus memikirkan pekerjaan Tuhan. Tidak boleh untung sendiri. Halo? Yang mana yang kita pilih? Ini Anda kembangkan sendiri ya, ini kan contoh-contohnya dalam usaha. Dalam hal apapun bisa sebetulnya. Seharusnya kita sadar Bapak Ibu, sebagai umat tebusan berarti dimiliki Allah. Hidup untuk kepuasan Allah. Orang yang menyadari ini dan mau bersikap seperti ini adalah orang yang dewasa rohani. Kalau Anda belum punya pikiran seperti ini, itu berarti masih kanak-kanak rohani. Ini perlu diperjelas. Halo? Saya tahu berat Bapak Ibu. Tetapi memang kita harus memutuskan kita mau berdiri di pihak siapa. Kita harus memutuskan mau pulang kemana? Ke Bapak kita di sorga atau ke Bapak yang lain? Apakah ada Bapak yang lain? Lah Yesus kan pernah ngomong, Bapakmu itu iblis. Nah itu. Kalau Bapakmu itu Allah, kamu tidak mungkin mencelakai aku. Kan gitu. Ada Bapak yang lain. Nah, kita mau kembali ke Bapak yang mana? Di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, ada benih perempuan dan ada benih ular. Lah ibu kita yang mana? Ibu kita itu ular atau Allah? Lahir dari Allah, itu ibu kita.
Pak, Allah itu laki, Pak. Allah itu netral sifatnya, memang bentuk gendernya laki. Tetapi sering juga kayak Roh Kudus gitu ya, itu gendernya feminim di Perjanjian Lama. Ayo, kita mau pulang kemana? Ini pilihan Bapak Ibu. Amin. Ayo kita mikir yuk, ayo kita renungkan, ayo sadar gitu loh. Sadarlah kalau kita ini tidak sadar. Meskipun kadang-kadang merasa sudah sadar, tapi dalam tindakan tidak sadar-sadar. Ayo. Halo. Semoga khotbah malam hari ini bisa dipahami, bisa direnungkan dan menjadi titik balik kita memilih Allah, memilih menjadi sekutu Allah. Jangan jadi sekutu iblis. Amin. Mari kita berdoa.